Saudara, dalam kasih Tuhan Yesus, dimanapun kita berada, di tempat tinggal kita masing-masing, kiranya kasih karunia Tuhan beserta kita. Di rumah kita masing-masing, kita juga dapat bersekutu dengan Tuhan melalui doa dan merenungkan firman-Nya. Kita berdoa. Allah Bapa, sumber kehidupan yang telah menyatakan diri dalam Tuhan Yesus Sang Penyelamat dan yang terus bekerja dalam Roh Kudus, berfirmanlah bagi kami agar hidup kami diterangi dan dituntun oleh sabda hikmat-Mu, sehingga kami pun memiliki kekuatan dan kemampuan untuk melakukan kehendak Tuhan dalam jalan hidup kami masing-masing. Amin. Sabda firman Tuhan yang menjadi titik tolak perenungan kita saat ini demikian. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-8 sampai yang ke-9. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, ayat ini menegaskan tekad dan perjuangan Paulus dalam menjalani panggilan hidupnya, yakni hidup bersama dengan Tuhan dan melayani pekerjaan Tuhan. Ia bekerja keras apapun yang terjadi pada hidupnya. Berbagai macam tantangan dan juga rintangan dialaminya. Penderitaan jasmani, bahkan bahaya-bahaya yang mengancam jiwanya, ia mengalaminya. Penderitaan jasmani dan rohani terjadi pada dirinya. Namun, ia tidak putus asa. Apakah itu karena Paulus adalah orang yang kuat tanpa kelemahan? Tentu tidak juga. Sebab ia juga adalah manusia biasa yang memiliki kelemahan. Ia juga mengakui bahwa dirinya tidak luput dari kelemahan, tetapi ia tidak tenggelam dalam kelemahan yang ada pada diri. Ia terus berusaha melakukan pekerjaan yang dipercayakan kepadanya. Perjuangan gigih yang pantang menyerah terus ditumbuhkan walaupun menghadapi macam-macam tantangan dan rintangan yang menghadang. Penderitaan dan berbagai macam bahaya sesungguhnya juga dapat terjadi pada siapa saja. Persoalannya adalah apakah hal itu menggerogoti semangat hidup kita dan mengendorkan semangat kita melakukan tugas panggilan hidup yang sudah dipercayakan kepada kita. Saudara-saudara, tentu dalam kebersamaan dengan Tuhan Yesus dan dalam iman kepadanya, kelemahan kita tidak seharusnya mengendorkan semangat menyatakan kasih Allah dalam segala keadaan. Sebaliknya, biarlah kelemahan itu makin memurnikan segala upaya kita untuk mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama.
Dengan demikian, kita akan makin menyadari bahwa sesungguhnya kemampuan dan kekuatan untuk tetap bertahan serta senantiasa berjuang di dalam hidup ini datangnya adalah dari anugerah Allah. Nah, untuk itu mari kita hayati kasih dan kuasa Tuhan yang selalu menyertai segala upaya kita di dalam hidup ini untuk kemuliaan Tuhan. Dan akhirnya saudara-saudara, kita pun dapat bermegah atas pertolongan, atas kekuatan, dan juga atas kuasa Tuhan yang dilimpahkan pada kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kiranya setiap pengalaman hidup yang baik yang membuat kami menderita tidak menjadikan kami menyerah dalam upaya untuk melakukan perintah dan kehendak-Mu. Kami berdoa untuk bangsa kami, para tenaga medis dan siapapun juga dalam membangun kebersamaan untuk menanggulangi dan memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang kehilangan pekerjaan akibat merebaknya pandemi COVID-19 ini, juga untuk segenap kebutuhan hidup umat milik-Mu, serta gereja-gereja Tuhan dimanapun dalam menjalankan tugas panggilannya. Kiranya Engkau senantiasa menolong dan memberi jalan keluar dalam setiap usaha yang dilakukan untuk menyelamatkan kehidupan ini. Sebab sesungguhnya kehidupan ini adalah juga pemberian Tuhan. Untuk itu, biarlah di dalam nama-Mu kami serahkan permohonan